Dahulu ada seorang sahabat Nabi bernama Julaibib radhiyallahu anhu. Postur tubuh yang kecil, wajah yang jelek, kulit hitam legam, serta berpenampilan lusuh. Bahkan Julaibib tidak mengenal siapa ayah ibunya. Julaibib adalah julukan untuknya yang berarti orang yang berjubah kecil. Meskipun ia kurang beruntung dari segi fisik, Julaibib termasuk di antara sahabat Nabi yang saleh. Entah siapa yang memberi nama beliau, karena Julaibib tidak memiliki harta, tidak pula jelas nasabnya. Pada saat itu di Madinah, orang yang tidak diketahui nasab dan sukunya dianggap aib besar. Keseharian Julaibib yang lusuh menjadi alasan orang tidak mau dekat-dekat dengannya. Wajahnya terkesan sangar, pendek, hitam dan fakir. Kainnya usang, pakaiannya lusuh, kakinya pecah-pecah tidak beralas. Tidak punya rumah untuk berteduh, tidur hanya berbantalkan tangan berkasurkan pasir. Minum dari kolam umum yang diambil dengan telapak tangannya. Abu Barzah pimpinan Bani Aslam sampai berkata tentang Julaibib, "Jangan pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian. Demi Allah, jika ia berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan padanya." Begitulah keadaan Julaibib saat itu. Julaibib yang tinggal di Sufah Masjid Nabawi suatu hari ditanya oleh Rasulullah, "Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" Begitu lembut Rasulullah SAW bertanya kepada Julaibib, "Siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah?" kata Julaibib sambil tersenyum. Senyumnya begitu tulus, tidak tersirat ada penyesalan terhadap kondisi fisiknya maupun menyalahkan takdir Allah. Namun pada hari berikutnya Rasulullah kembali menanyakan hal yang sama, dan Julaibib menjawab dengan jawaban yang sama. 3 hari berturut-turut Rasulullah menanyakan hal tersebut kepada Julaibib. Dan pada hari ketiga itulah Rasulullah memegang lengannya dan membawanya ke salah satu rumah pemimpin Ansar. "Aku ingin menikahkan putri kalian," kata Rasulullah pada si pemilik rumah. "Betapa indah dan berkahnya," demikian kata si pemilik rumah dengan gembiranya. Beliau memiliki seorang putri yang sudah janda. Si pemilik rumah mengira putrinya yang akan dinikahi Rasulullah. "Tetapi bukan untukku," kata Rasulullah. "Kupinang putri kalian untuk Julaibib," tegas Rasulullah. Ayah sang gadis terkejut. "Ya Rasulullah, saya harus bermusyawarah dulu dengan istri saya tentang hal ini," kata ayah sang gadis. Akhirnya ayah dan ibu sang gadis bermusyawarah. "Bagaimana bisa? Julaibib berwajah lusuh, tidak bernasab dan tidak berharta. Demi Allah tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib," kata ibu sang gadis. Perdebatan itu tidak berlangsung lama. Dari balik tirai sang putri berkata, "Siapa yang meminta?" Sang ayah dan ibunya lalu menjelaskan, "Mengapa kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, jumpai aku dengannya." "Karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku," kata sang gadis. Dan sambil menunduk Rasulullah berdoa untuk sang gadis solehah itu, "Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya, dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah." Demikian doa indah Rasulullah. Akhirnya pemimpin Ansar itu menerima permintaan Julaibib ini karena perintah Rasulullah. Dan setelah diterima, Julaibib pun menjumpai Rasulullah bahwa pinangannya telah diterima. "Lalu apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah?" "Sabar," kata Rasulullah, "biar aku undang sahabat-sahabat yang lain." Lalu diundanglah para sahabat Rasulullah. Dan Rasulullah meminta sahabat kumpulkan uang untuk Julaibib karena dia mau menikah. Para sahabat ada yang memberikan uang, roti, dan lain-lain. Setelah terkumpul semuanya dari para sahabat, lalu diberikan kepada Julaibib untuk dijadikan mahar pernikahannya dengan anak pemimpin Ansar tadi. Lalu ketika Julaibib bawa uang itu, terdengarlah seruan untuk perang jihad fisabilillah. Setelah Julaibib mendengar seruan tersebut, Julaibib berkata dalam hati, "Uang ini tidak jadi saya pakai untuk membeli mahar. Saya mau belikan kuda, pedang, tombak, dan saya mau beli alat-alat perang untuk membela agama Islam." Julaibib adalah orang yang berkulit hitam tetapi putih hatinya. Kemudian ia pergi ke medan perang dan banyak membunuh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Hingga pada akhirnya Julaibib pun syahid dalam peperangan tersebut. Ketika perang usai, semua jenazah para mujahid dikumpulkan. Lalu Rasulullah bertanya, "Apakah kalian ada kehilangan seseorang?" "Tidak ya Rasulullah, semua syuhada sudah kami kumpulkan." "Apakah kalian tidak kehilangan seseorang?" tanya Nabi kembali. "Tidak ya Rasulullah, kami sudah temukan semua yang syahid." Pertanyaan itu diulang sampai 3 kali oleh Rasulullah. Sepertinya Julaibib memang tidak berarti di kalangan mereka. Sambil menghela nafas Rasulullah berkata, "Tetapi aku kehilangan Julaibib," kata beliau.
Para sahabat pun sadar dan segera mencari Julaibib. Maka jasad Julaibib pun ditemukan. Ia syahid dengan luka di sekujur tubuh dan wajahnya. Di sekitar jasadnya ada 7 jasad musuh yang telah ia bunuh. Rasulullah dengan tangannya sendiri mengafani Julaibib. Beliau menyalatkannya dan berdoa, "Ya Allah, dia adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya." Dalam suatu riwayat, Rasulullah yang mengangkat jasad Julaibib hingga ke liang kubur. Demikian kisah Julaibib yang akhir hidupnya berakhir dengan syahid. Rupa memang tak seelok para bangsawan. Harta tak sebanyak yang dimiliki para raja. Namun bidadari surga berebut menginginkan sosok Julaibib.